Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang saya tampilkan di layar pertemuan kita sekarang, pertemuan ke-14. Latihan yang terakhir di halaman 36 sudah kita kerjakan. Sudah itu. Nanti akan yang baru halaman 38 berarti ya. Kita Iya, Ustaz. selesaikan dahulu terjemahan ayat-ayat ini, sempurnakan terjemahannya. Ya, silakan dari Bu Ida ulah, silakan. Baik, Ustaz. Wa dan if ketika akhodallah Allah mengambil mitsaqon kesepakatan alladzina orang-orang yang diberi Alkitab kitab lanya diterjemahkan Nah, ini apanya? sungguh. Sungguh ya. Iya, itu atau ya sungguh lah. Tepatnya biasanya kita datang sungguh. Sungguh tubayyinu tubayy tubayyinunna Ini kalian bikin menjelaskan kalian ya. Kalian betul. nya Ya. linnasi kepada manusia wala dan jangan Di taktumuna. sini pasnya bukan jangan tapi tidak. Oh ya, bukan larangan ya Ustadz. Tidak kita. Dan dan la tidak taktumuna kalian menyembunyikan nya maka nabadhuhu mereka mengabaikannya waro'a di belakang duhurihim punggung-punggung mereka. Dan istarau mereka membeli bihi dengannya tamanang harga qalilan yang sedikit. Maka bisa buruk apa yang yastarun mereka beli. Ya. Bikin catatan sampingnya terkait pola penerjemahan tadinya. Contoh misalnya ini. Alladzina utul kitab. Alladzina utul kitab. Alladzina utul kitab. Nah, yang mau diterjemahkan di sini utu itu awal artinya didatangkan. Iya, Ya. iya. Jadi dari kata Oh, iya. ata ini sudah menjadi Ata datang bentuk majhul dari ata, jadi hanya mad wazan af'ala ata yu'ti, jadi utia tadi dari utia kalau dicatat begini. utia. Sebentar, kalau ditulis kayaknya lebih jelas ya. Ata yu'ti. Kan ada dua kata, datang dan mendatangkan, itu kan berbeda. Iya, iya. Jadi kalau ata itu ya, kalau ata ini dulu kurang besar ya. Jadi kan ada kata ata ia datang.
Kemudian kalau a ta, jadi ada a-nya mad ya. Ini ata, ini ata. Nah, ini mendatangkan. Nah, ini udah dua kata yang berbeda, maksudnya huruf akar sama, tapi karena satu masih si 3 huruf, satu lagi yang sudah wazan af'ala. 4 huruf. Nah, yang di u tuh, yang u tuh itu sudah bentuk yang kedua. Ketika dia dimajhulkan jadi utia. Utia. Itu dari yang ata ya Ustaz. Dari yang nomor 2 ya. Kedua. Dari nomor 2. Ini udah bentuk majhul ya, utia. Ketika utia ini kan masih domir huwa ya. Huwa untuk tunggal ini ya, huwa utia. Nah, ketika dibikin ke domir mereka ya, hum, Itu. nah, hum Ya, hum. jadi tu Utu. gitu. Oh, Utu. majhul. Mendatangkan. Majhul. Nah, yang Dua. diartikan mereka didatangkan atau didatangkan kepada mereka. Tu didatangkan pada mereka. Kemudian tadi maknanya tuh didatangkan. Kemudian tadi tubayyinunnahu, la tubayyinunnahu. Nunnya jadi Tasydid itu namanya nun taukid. Oh, taukid di sini nun Nun taukid taukid. namanya. Jadi itu biasa disertai dalam kalimat berkonten sumpah. La tubayyinunnahu. Karena ada lam di depannya itu ya, Ustaz. Ya, namanya lamnya itu nanti dinamai lam jawab kosam. Di sini jadi ada dua apa namanya? Ada ini bagaimana uraiannya la tubayyinunnahu? Iya. Uraiannya itu udah, kalau ditanya berapa kata ini, 3 kata. 1, 2, 3. 3, Iya, Ustaz. 3 kata. Yang nama apa namanya? Nama masing-masing dari apanya nih? Jadi ini kan sebenarnya dari kata apa gitu kan? Iya, dari kata tubayyinuna. Tubayyinuna. Itu dari kata bayyana yubayyinu. Itu fiil yang 4 huruf. Bayyana yubayyinu itunya. Bayyana yubayyinu. Ketika di fiil madikan, bayyana yubayyinu. Ini yang tasrif fiil berapa huruf, masih ingat nggak? Jangan lupa yang itu. Pakai tasdid ya, Ustaz? Ya. 4 berarti. Pakai tasdid kan itu banyak ya. Yang ini mana ya? Iya, itu ya-nya pakai tasdid kan berarti 4 huruf. Iya. 4 betul. Ini kan
Yang atas ini fa'ala yufa'ilu. Dia dari kata bayan Ya, artinya ya. keterangan. Lalu bayyana yubayyinu, menerangkan. Sudah itu, nah, ini kan yubayyinu masih domir huwa. Yang yubayyinu yang ini masih domir huwa. Lalu kalau di domir antum, nah, domir antum inilah tubayyinuna. Untuk fi'il mudhari ya. Antum tubayyinuna. Lalu kata tubayyinuna ini diimbuhi dengan lam lam jawab kosam. Itulah yang kita mau, yang tadi la-nya itu yang artinya sungguh. Lamnya ini namanya lam jawab kosam. Lalu kalau lam jawab kosam itu disertai nun taukid ya. Nun taukid saqilah yang berat. Nah, ini asal la tubayyinunanna nih kan gitu. Nah, dalam fi'il mudhari domir haum atau antum ini ditambahi nun taukid, maka wawunya itu enggak ada lagi waw yang penanda apanya nih, waw yang apa namanya, waw yang ini lah, waw ini enggak ada lagi nih, ditiadakan dia. Nah, yang menyisakan indikasinya bahwa di situ jamak itu adalah nunnya di sini berharokat dhammah. Nah, inilah indikatornya dia. Nunnya ini berharokat dhammah itu mengindikasikan bahwa di situ jamak. Karena kalau tunggal dia latubayyinannahu. Ini berarti engkau ini. Tubayyinanna itu berarti domirnya anta ini. Oh iya. Tubayyin. Ini domirnya anta ini. Yang tadi istilahnya lam apa, Ustaz? Yang mana? La tubayyinu, la-nya tadi istilahnya lam apa? Oh, lam, oh ya, namanya tulisannya begini. Lam jawab. Kalau nunnya kan nun taukid ya. Nunnya betul, nun taukid. Lamnya itu lam jawab kosam. Jawabul kosam itu artinya sumpah. Jadi disebut jawab dari sumpah. Ini tadi ya. Ini kan. Iya, iya. Nah, lamnya ini namanya lam jawab kosam. Istilahnya bahasa Arab, jangan diganti. Apanya? Tetap biasakan saja ini. Lam jawab kosam. Apa arti lam jawab kosam? Dia lam yang menyertai sumpah. Ya. Kosam. Makanya nanti kalau di dalam tafsirnya, demi Allah sungguh kalian akan, gitu itu, la tubayyinunnahu. Tuh. Nah, nunnya nun taukid. Ya, istilah-istilah baru macam ini ya harus dibiasakan aja. Nunnya nunut taukid as-saqilah. Nunut taukid as-saqilah. Apa ya tuh arti nun taukid saqilah? Itu arti harfiahnya adalah nun untuk menegaskan yang kalau dibaca berat itu karena dia bertasydid. Ini tulisannya nun taukid as-saqilah. Kita Nunut
tawkidi as-saqilati. Nah, itu artinya, itu namanya nunut tawkidi as-saqilati. Gitu. Gila. Sungguh kalian benar-benar akan menjelaskannya. Begitulah arti lengkapnya. Sungguh kalian benar-benar akan menjelaskannya. Sungguh. Jelaskannya. Sungguh kebayinun. Kalau lamnya tadi lam jawabul qasam. Tapi bentuk jadinya bukan yang ini ya, bentuk jadinya yang bawah. Ini la tubayyinunnahu. Kalau nunya jadi na tadi sungguh Fathah. Ini sungguh kamu gitu ya. engkau ya, tunggal. Engkau. Iya. Bayi. Engkau Anta. menjelaskan. Jadi anta tubayyinannahu. Nan. Anta tubayyinannahu. Engkau menjelaskan. Sungguh benar-benar engkau akan menjelaskannya. Engkau. Yang di sini jamak. Tuh ya. Iya Ustaz. Siap. Nanti kita ketemu lagi, kita jelasin lagi. Tadi Bu Ida ya. Bu Nenek. Ayat berikutnya. La, jangan tahsabanna, engkau mengira alladzina. Jadi tambahkan arti benar-benar, karena menghasilkan nun taukid tadi di situ. Engkaunya udah betul karena sebelum nun taukidnya fathah. Kalau tu tahsabunna berarti artinya kalian benar-benar mengira. Ini la tahsabanna, jangan engkau, sungguh jangan engkau benar-benar mengira. Terus Jangan sungguh engkau benar-benar mengira alladzina, orang-orang yang yafrohuna, gembira, bima, dengan apa yang atau mereka perbuat, wa yuhibbuna, dan mereka menyukai agar yuhmadu, mereka dipuji, bima, dengan apa yang lam, tidak, yaf'alu, mereka perbuat, fala, maka tidak, jangan. Kalau di sini ini nahi. Maka jangan tahsabannahum, jangan engkau mengira. Iya, mereka benar-benar, jangan engkau benar-benar mengira mereka. Jangan engkau benar-benar mengira mereka bimafazatin, dengan selamat min dari al-azab, siksaan. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksa alim yang pedih. Jadi tadi nun taukid ada lagi di ayat ini kan, tahsabanna sama la tahsabanna. La tahsabanna. Dua-duanya la tahsabanna. Nah, tadi yang atau itu, ini yang fi'il yang tiqarrub, mereka datangkan sebenarnya awal artinya ya. Yang tadi diterjemahkan mereka perbuat itu arti maksud. Kalau secara arti harfiahnya atau yang mereka datang, artinya dimaknai datang itu melakukan sesuatu itu, atau mereka mereka perbuat. Ya, Bu Lina.
wa dan lillah bagi Allah mulku kerajaan as-samawati langit wa dan ardi bumi wa dan Allah ala atas kuli setiap syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Satu ayat lagi, inna. Inna sesungguhnya fi di dalam khalqi penciptaan as-samawat langit wa dan bumi wahtilafi perbedaan dan perbedaan al-lail malam wa dan an-nahar siang la sungguh ya untuk la ayati tanda-tanda apa sih? Ada tanda li untuk ulil albab. Uli itu orang-orang yang memiliki. Orang-orang yang memiliki albab akal. Jadi pemikiran itu akal ya. Ini bentuk jamak dari kata lubbu. Kata ini bentuk jamak dari kata apa? Lubbu. Tulisannya lubbu. Lubbun inti. Bentuk jamak. Albab. Jadi ini wazan af'al. Bentuk jamak taksir namanya. Bentuk jamak yang tak beraturan tu wazan af'al. Seperti a'mal, ashab, arkan dan seterusnya. Bu Aisyah, ayat berikutnya. Ustaz. Allazi orang-orang yang yaskuru mereka yaskuruna mereka mengingat Allah apa tadi? Menyebut atau mengingat ya, boleh. Dua maknanya itu ya, bisa menyebut atau mengingat ya. Terus Allah kiaman sambil berdiri ya. Dan kata sambilnya itu kita tambahin ya. Itu ditambahkan ya, supaya sambung ya, supaya nyambung terus. Wa dan duduk ya. Wa dan ala atas junub pembaring. Nah, bikin arti awalnya junub itu lambung atau samping badan mereka. Jadi badan bagian samping ini apa namanya? Badan bagian samping. Apa bahasa Indonesianya? Lambung kan? Betul nggak sih istilahnya gitu? Badan kita sebelah kiri atau kanan itu namanya apa? Samping. Lambung. Kalau di kapal kan ada lambung kapal katanya. Yang mana yang maksud lambung kapal? Jadi junub itu dari kata jambun. Jambun itu samping, posisinya jambi, di sampingku. Jadi memaknai memaknai kosakata ini memang harus, sehingga diterjemahkan berbaring itu kenapa? Karena kalau orang berbaring
apa bagian tubuh dia yang mana yang ke lantai? Bagian tubuh samping dia. Janbun. Bagian. Dan Junubun. Kadang dia sebut juga ini artinya tadi apa? Pembaringan. Samping. Bukan Samping. pembaringan. Janibun, samping. Samping badan kita tuh janib. Nah, lalu diartikan dia menjadi apa? Berbaring itu karena menyesuaikan makna. Kelihatan Ustadz Kenapa? di tulisannya. Oh, dan ini arti awalnya. Samping. Nah, itu. Lalu kenapa diartikan pada saat berbaring diartikan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kan wa dan ala di atas, junub samping mereka, maka diartikan berbaring. Artinya mereka menyebut Allah dalam keadaan tidak berdiri dan tidak duduk ya. Salah satu posisi badan kita ya itu tadi, rebahan. Pada saat rebahan, kalau bahasa kita bilang rebahan, merebahkan badan. Janib juga samping juga artinya sama. Tadi Ya, sambung ya, Ustaz. tadi bahasan janib sudah tadi, junubihim, terus lanjut Wa dan yatafakkarun, mereka memikirkan di dalam holki penciptaan as-samawati langit, wa dan ardi bumi, Rabbana ya Tuhan kami, ma-nya yang tidak, ya. ma masuk ke Tidak. fi'il madi. Tidak holkat, engkau menciptakan, holakta, engkau menciptakan hadza, ini ya, Ini. ini batilan, sia-sia, batil. Batil itu Subhan- roboh atau tidak bermakna ya. Ya. Terus Subhanaka, maha suci engkau, fa maka kina jauhkan kami, adanya kami. Jauhkan kami azab, dari azab anar, neraka. Ya. Jadi doa pernyataan ulul albab. Pernyataan ulul albab yang selalu terhubung mereka kepada Allah, pikiran mereka, dan mereka nggak salah paham tentang Allah. Maka kesimpulan akhir dari pernyataan mereka seperti yang diucapkan mereka, yang diceritakan dalam ayat ini, yaitu mereka ulul albab itu sampai kepada kesimpulan kalimat mereka mengucapkan Rabbana, oh Tuhan kami. Ini pernyataan mereka, tidaklah engkau ciptakan ini. Yang dimaksud ini yang di sini ya keadaan ini semua keadaan ini, mau kehidupan manusia, hewan, tanaman, takdir, ya kan, termasuk takdir itu semua masuk di sini. Tidaklah engkau ciptakan ini batil. Batil itu lawan dari kata hak. Hak itu kokoh, batil itu roboh. Awal harfiahnya begitu. Kita kasih catatan aja supaya ini.
Jadi al-haq arti harfiahnya tadi apa? Al-haq, al-haq ya. Awal itu artinya adalah Oh, Kuat, kokoh. kokoh, kuat ya. Jadi kalau bahasa tiang tuh tidak roboh, kokoh, kuat gitu ya. Berarti kalau batil lawannya al-batil. Artinya ini berarti roboh. Jadi kalau tidak kokoh berarti roboh, ambruk, roboh ya, tumbang ya. Itu awal artinya batala. Kalau jatuh bisa nggak Ustaz? Jatuh. Jatuh nanti ada maknanya macam-macam. Jatuh dari atas ke bawah lain lagi, Ini beda. kemarin Kalau waqa'a baru jatuh. Ini kan ceritanya lawan dari kata al-haq. Kalau hak itu kan ibarat tanaman nggak kecabut, atau kalau tiang nggak ya kita bilang jatuh juga tiang, tapi kan sesuatu jatuh dari atas ke bawah jatuh juga dalam bahasa Indonesia. Batilu. Ya. Siap. Kita lanjut lagi. Tadi makna batilan sudah. Subhanaka, maha suci engkau ya. Fa, maka ini berarti 3 kata ini udah. Fa, lalu, atau maka. Qi, jauhkan. Nah, ini yang berarti jauhkanlah itu qi-nya. Dari mana histori kata itu? Kata itu dari kata waqa yaqi, qi, yang fi'il amar ya. Fi'il amar dari 3 hurufnya ketika fi'il madi bunyinya waqa yaqi qi. Waqa yaqi qi, itu fi'il amar. Karena kan fi'il amar itu kan buang ya-nya, kalau sudah terbaca ya udah lanjutin, jazamkan akhirnya. Nah, tanda jazam tanda jazamnya fi'il amar untuk huruf sakit di akhir itu dengan membuang huruf sakitnya. Jadi ini huruf sakitnya ya, buang, jadilah sisa Ya. qi. Iya. Lanjut, Bu Karunia kan nyimak. Iya, ke Bu Ida lah. Tadi Bu Esa udah kan? Udah. Bu Lina belum ya? Hah? Bu Lina belum ya? Oh, Bu Lina belum. Oh iya, Bu Lina nih, Bu Lina. Bu Lina Belum. nih, Bu Lina baca tersempurnakan terjemah ini. udah tadi ya. Udah tadi ya? Yang Udah. Udah tadi. Udah. Udah Bu Ida dulu lah. Ini Baik, Ustaz. 192. Rabbana, ya Rabb kami, innaka, sungguh engkau, man, siapa yang tudkhil, engkau masukkan, annar, neraka, faqad, maka sungguh, asjait, engkau menghinakanku dia. Wa, dan tidak li bagi az-zalimin
orang-orang zalim, min dari ansor, penolong. Ya, ansor itu bentuk jamak juga wazan af'al sama dengan wazan al-bab tadi. Bentuk jamak taksir wazan af'al. Jadi ini ingat nggak ini pelajarannya apa waktu itu? Ini fi'il mudhari tudkhil. Ini tudkhili di harokati kasroh gini. Ini awal arti tudkhil ini sukun. Karena ini mannya ini menyebabkan fi'il mudhari jazam, tanda jazamnya sukun. Ini dalam pikiran membacanya sukun. Lalu kenapa dibaca kasrah, Ustadz? Karena ada sukun setelahnya, ketemu dua sukun, maka istilahnya dulu apa? Masih ada yang ingat? Sakinain apa ya? Apa ya? Nun sakinain. Apa tadi? Lupa tadi. Iya, ada kata gitunya memang. Nun sakinain tapi lupa. Nun bukan nun sakinain. Ada namanya. Ini kan ada man. Man ini apa tadi? Menyebabkan menyebabkan fi'il mudhari jazam. Gitu ya. Nun ini menyebabkan fi'il mudhari jazam. Jadi awalnya kali ini kalimat bersyarat ya. Man, siapa yang tudkhil akhir awalnya kan gini, tudkhil. man ya. Man tudkhil. Enggak, bentuk awalnya dulu Ustaz. Tudkhil lah, ditambahin man jadi man tudkhil gitu. Oh iya, awal mulanya Kan biar tahu awal mulanya. Awal mulanya tudkhilu. Ya, tudkhil. Engkau memasukkan rofa di dhammah bentuknya dhammah. Itu startnya fi'il mudhari kan begitu. Tudkhil. Itu. Inilah bentuk awalnya tudkhil. Lalu kalimat tersebut dimasuki oleh kata man, yang mana man ini adalah kata yang menyebabkan fi'il mudhari itu jazam, namanya man. Nah, maka dia tudkhil. Ketemu setelah itu kata an-nar. Ini dia, sini baru kata an-nar. An-nar. Nah, ini berarti tudkhil an-nar kan gitu. Iya. Jadi inilah dia pertemuan kata dari sukun ke sukun. Di mana sukun keduanya? Di alif lam, di huruf lamnya ini ya. Ya kan di alif lam itu kan ada yang sukun dibaca di lisannya kan. Nah, jadi tidak bisa dibaca sukun ketemu sukun, gitu kan? Karena tidak bisa dibaca sukun ketemu sukun, jadilah di harokati kasroh lah ininya. Gimana nih Cek? Mana tadi ini? Kok jadi kacau nih? Ini kan tudkhilu, lalu masuk an-nar, lalu ini kata dilancarkan mengucapkannya supaya lancar membacanya, maka dikasihlah kasroh di lam di sukun yang tadinya di tudkhil. Nah, ini namanya kegiatan ini namanya yang tadi yang disebut Bu Ida yang kurang lengkap kalimatnya itu, yaitu namanya iltiqa'us sakinain.
bertemuan dua sukun. Istilahnya iltiqa'u as-sakinain. Sakinain. Pertemuan dua sukun. Iltiqa'u as-sakinaini. Jadi tetap saja hukum vocabulary itu, ini kita bilang tudkhili ini adalah fi'il mudhari dalam keadaan dijazamkan dan tanda jazamnya sukun. Tapi nggak ada sukun di situ, tak. Sukun dalam hakikatnya, karena kasroh itu bukan harokat aslinya. Dia harokat yang dihadirkan ke situ sebagai darurat, kedaruratan. Yang teori-teori kayak gini harus sering-sering kita ceritain supaya bahasa. Karena gini, fi'il mudhari ya, kodrat fi'il mudhari itu tidak akan pernah mengalami kasroh. Ya, fi'il madi, fi'il madi, fi'il mudhari itu salah satu yang tidak yang bukan kodrat dia, bukan tabiat dia, ya, itu kasroh. Karena kasroh itu punya isim. Siapa yang hak prerogatif harokat kasroh itu? Isim doang. Jadi kalau kalau fi'il dia nggak punya harokat akhir kasroh, nggak. Itu fi'il madi enggak, fi'il mudhari enggak, fi'il amar juga enggak. Makanya harokat kasroh itu dihubungkan ke isim, bukan ke fi'il. Dia itu pakaiannya harokat kasroh di akhir, ya. Harokat kasroh di akhir kata itu pakaian khusus isim. Nah, sebaliknya harokat akhir sukun itu hanya dialami fi'il, isim enggak. Jadi isim harus ada harokatnya, kecuali isim mabni, ya. Ini isim yang mu'rab ini ceritanya. Kita tuh belajar nahwu tuh nanti, ya, nanti baru nyambung teori ini nanti setelah belajar ilmu nahwu sebenarnya. Nah, udah itu dulu penjelasan saya. Man tudkhilin nar faqad akhzaitahu, siapapun yang engkau telah masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakan dia. Engkau telah menghinakan dia, artinya engkau telah menjadikan orang itu hina. Kalau sempat engkau masukkan orang itu ke dalam neraka, berarti engkau telah menjadikan orang itu hina. Amalil zalimin min ansar, orang-orang yang jahat ketika hidup di dunia, maksudnya mereka tak akan punya penolong, tak akan punya menolong mereka nanti di akhirat, maksudnya. Bu Nini, ayat berikutnya. Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sungguh kami, sami'na, mendengar, munadiya, seorang yang menyeru, yunadi, menyeru, lil imani, kepada iman, agar aminu. An itu arti gak usah diartikan, dia semacam membuka kalimat baru, bahwa, atau bisa kadang diartikan orang bahwa. Aminu, berimanlah kalian. Ini amar, ya, kalian berimanlah terus. Bi rabbikum, kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, maka kami beriman. Rabbana, ya Tuhan kami. Fa'afir, maka ikfir, ampunilah, lana, bagi kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kafir, dan engkau hapuskan, anna, dari kami, sayyiatina, kesalahan kami. Ya, awal arti sayyiat bikin di situ alternatif. Awal artinya nih, ini arti harfiahnya. Yang buruk-buruk
karena itu lawan dari kata hasanat. Kalau hasanat yang baik, sayyiat yang buruk-buruk, berarti sayyiatina yang buruk-buruk dari kami. Sayyiatina yang buruk-buruk dari kami, wa tawaffana dan kami wafatkan Bukan, terbalik. Tawaffa saja itu fi'il amar. Tawaffa itu fi'il amar. Engkau wafatkanlah. Dan engkau wafatkanlah Kami. dan engkau wafatkanlah kami bersama al-abror, orang-orang yang takdir. Al-abror, orang yang baik. Jadi bikin catatan al-abror itu bentuk jamak juga dari wazannya sama kayak ansor, abror, albab, itu wazan af'al. Itu jamak dari kata birrun atau barrun. Al-barru itu orang yang baik. Maka al-abror orang-orang yang baik. Lawan dari sayyiat tadi Hasanat. baik. Albar ini. Enggak, beda. Beda, perlawanannya beda. Kalau ini tadi hasanah. Ya kan? Hasanah tadi kan? Yang baik. Lawannya hasanah tunggal. Nanti dijamakkan jamak jamak muannas salim. Ingat jamak, nama jamak itu ingat. Hasanat. Ini jamak muannas salim. Nih. Lawannya, kalau ini lawannya sayyi'ah. Yang bentuk jamaknya dengan sayyi'at. Sayyi'atun. Nah, ini yang diartikan yang baik-baik, berarti ini yang buruk-buruk gitu kan. Lalu yang tadi yang al-abror itu dari kata al-barru. Barun, orang yang baik, bentuk jamaknya abroru. Barun, kadang dia ke al-barru bisa juga. Jangan barru aja lah. Barun orang yang baik. Kalau birrun kebaikan. Kalau tapi ntar pakai alif aja deh. Barun yang baik, abror orang-orang yang baik, birrun kebaikan. Minus. Bulina.
terakhir. Rabbana Tuhan kami, wa atina, berilah kami, dan datangkanlah pada kami atau berilah kepada kami ya. apa yang wa atina. Wa'atta itu udah karena dal melebur ke ta, wa'atta. Dan janjikan pada kami gitu ya. Ala atas rusulika, Rasul engkau, Para utusan darimu ya. para utusanmu. Wa dan la, jangan Tukhzi. Tuhzina kok. Engkau menghinakan kami gitu ya. Yauma, pada hari al-qiyamah, hari kiamat, Hari berbangkit ya. hari berbangkit. Innaka, sesungguhnya engkau, la, tidak, tukhlifu, menyalahi ya. Menyalahi al-mi'ad, janji. Ya. Mungkin catatan tadi ada lagi penjelasan tentang fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari di situ ada bunyi awalnya kosakata tukhzi. Tukhzi itu ada awalnya ya, awalnya itu ada ya. Ya. Tukhzi itu fi'il mudhari yang 3 ini dari akhza yukhzi. Akhza yukhzi ini fi'il mudhari wazan af'ala. Akhza yukhzi, ini fi'il mudhari'nya yukhzi. Lalu di situ ada fi'il yang tadinya anta kan pakai ta, tukhzi gitu kan ya, pakai ta. Nah ini kata ini didahului oleh huruf la yang bermakna jangan ya, la gitu kan, jangan. Nah ini la yang bermakna jangan itu menyebabkan fi'il mudhari itu jazam. Ketika dia sudah masuk ini jazam, lam yang menjazamkan, jadi tanda jazamnya nih buang huruf sakit yang di akhirnya, maka la tukhzi ya kan, janganlah engkau membikin hina kami, la tukhzina. Jadi ini historik kosakata. Jadi tukhzi itu fi'il mudhari yang tadinya tukhzi ada ya-nya di ujungnya, itu huruf akar ketiga itu. Jadi karena huruf sakit di akhirnya, fi'il tanda jazam itu salah satu tanda jazam menghilangkan huruf ilat di akhirnya. Ingat waktu pelajaran fi'il amar ada istilah jazam. Nah, selain lam apalagi Ustaz? Yang menjazamkan. Yang bisa menjazamkan. Oke, yang menjazamkan itu ada beberapa yang paling sering ketemu kita, yaitu deret kata berikut ini. Ada lam. Ya, lam artinya tidak. Ini menjazam seperti lam yalid. Itu kan kenapa dia dibaca sukun yalid? Itu karena jazam. Ya, lam. Kemudian la bermakna jangan. Kemudian ada in jika ya masuk ke fi'il mudhari dari jazam.
Aduh, man. Mama dulu, ma apa yang, tapi ini harus dalam konteks syarat ya, kalimat syarat. Kalimat bersyarat ini ada dibedain grupnya nih. Lam dengan la itu ada lagi satu lagi namanya li, arti haruslah. Lam, la, li. Nah, itu. Lalu beda grup ya, beda grup setelah itu ada kata in jika ma apa yang, man orang yang dalam kalimat bersyarat. Man manjat dah aja man dan seterusnya. Nah, ini ma dengan man itu banyak lagi nih. Ma, man, mahma, ayu, mata dan seterusnya. Tapi yang sering ketemu inilah in, ma dengan man. Man. Ustaz boleh tanya. Ya. Ini mungkin lebih ke tafsiran tadi yang berpikir dalam berbagai keadaan gitu ya. Kan kalau berdoa ada istilahnya apa ya? Lebih ke anjuran harus dalam keadaan wudhu atau bersuci. Nah, kalau misalnya konteks zikir dalam berbagai keadaan ini bagaimana Ustadz? Apakah artinya tadi setarakan dengan doa tadi, atau sebenarnya ya kapan saja kita bisa melakukan tadi zikir dengan menyebut asma Allah itu dalam berbagai keadaan? Salah satu model ibadah yang paling ringan, tidak ditagih banyak syarat-syaratnya adalah zikir. Jadi tidak diharuskan toharoh, dalam konteks boleh berhadas kecil. Berhadas besar juga boleh, maksudnya dalam keadaan junub di rumah diwajib juga masih boleh berzikir. Yang beda dengan baca tilawah Quran yang dilarang kan. Tilawah Quran nggak boleh. Tapi kalau berzikir itu sangat dilapangkan. Jadi kalaupun misalnya berzikir harus menghadap kiblat, toharo, itu afdol saja, enggak sampai sesuatu yang harus begitu, enggak. Jadi makanya kalimat-kalimat zikir kita, kan kalimat zikir kan luas kan. Ketika orang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, zikir. Kita berjanji kita ucapkan insyaallah, zikir. Kita mau pergi perjalanan lagi melewati tanjakan kita ucapkan Allahu Akbar, zikir. Ya kan? Ketika kita mengagumi ciptaan Allah kita ucapkan Masya Allah, zikir, gitu ya. Tentu ada juga kebiasaan zikir yang memang dibikin sengaja, dikhususkan duduk, itu afdol lah. Jadi salah satu keringanan ibadah paling ringan itu zikir, gitu kan. Kalau zikirnya tidak diucapkan Ustadz, jadi hanya dalam hati aja, apakah itu juga masih bisa dibilang zikir aja? Cuma memang kan zikir itu zikir itu diartikan dua kan. Zikir diartikan menyebut, zikir diartikan mengingat. Jadi masuk ke ada hubungannya. Orang mengingat lalu dia menyebut, atau dia menyebut lalu mengingat, ya terserah mana yang duluan. Pokoknya mengingat dan menyebut itu menjadi satu kesatuan dalam zikir. Jadi salah satu kegiatan menyebut dia tentu dengan lisan, tapi bisa nggak dia menyebut di dalam jiwanya? Bisa aja, karena kita punya jiwa kan. Atau kita bilang dalam pikirannya misalnya, mengakui keesaan Allah, itu disebut ya.
Tapi lazim kalau disebut zakara bilisanihi, ya, menyebut dengan lisan itu ya memang karena zikir itu kata-kata kan, ya, menyebut Allah atau menyebut nama Allah, Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, atau dia memanggil ya Rahman, ya Rahim, itu zikir. Nah, tentu dalam konteks yang dipuji dalam ayat ini tadi, ya ulil albab itu ya mereka membiasakan diri selalu menyebut Allah. Jadi pakai fi'il mudhari itu memberikan makna senantiasa. Jadi bisa nyaris tak putus artinya hubungan mereka dengan Allah, baik dalam keadaan tegak, dalam keadaan duduk, dalam keadaan rebahan. Ya. Di sini dibedakan zikir dengan tafakkur. Karena di sini wa yatafakkarun, mereka juga bekerja secara batin, mereka enggak juga tidak, artinya enggak lalai gitu kan. Berarti zikir yang disebut dalam ayat ini menyebut pakai lisan berarti. Karena pekerjaan pikiran yatafakkarun. Jadi ibaratnya kalau orang menyebut, tapi kan bisa kita berkata-kata dalam hati, Ustaz. Berkata-kata dalam hati itu berpikir berarti. Iya kan? Berarti mengingat itu masuk ke Menyebut. tafakkur, berpikir. Ya, mengingat berarti pekerjaan memori toh. Pekerjaan batin ya. Jadi kalau ditanya afdol mana Ustaz? Menyebut dalam hati atau menyebut dengan lisan? Jawabannya menyebut dengan lisan. Karena lisan ini salah satu tugas lisan ini kan ya ada amalnya lisan itu gitu loh. Ada amalnya lisan itu. Coba kalau nggak diucapkan ke lisan, nggak ada organnya, nggak ada organ yang melibatkan kegiatan itu. Tapi fakta sehari-hari kan sulit ya Ustadz untuk terus terhubung, ya katakanlah 24 jam itu terhubung, itu kan ada kalanya benar-benar lupa aja, asik dengan dunia gitu kan, terus baru tiba-tiba ingat lagi, berarti wirid lagi, ya, zikir lagi gitu ya. Ya kenyataannya begitulah kebanyakan hamba Allah kan. Tapi Ya, artinya begini, ayat ini pun sebenarnya bukan juga mengharuskan supaya mereka yang dipuji dalam makna ulul albab ini memang harus lisan mereka tidak pernah berhenti menyebut, ya kan. Makanya ada di situ kegiatan yatafakkarun, ya kan, yatafakkarun. Ada kalau kegiatan berpikir kita itu sebenarnya ya selama kita masih sadar bahwa kita ini hamba Allah, ya kan, berarti dia sedang yatafakkarun. Kecuali kita sudah nggak kenal diri kita lagi. Ini tapi yang paling menarik dari pernyataan ulil albab ini sebenarnya yang patut kita ambil pelajaran dari mereka itu adalah kesimpulan mereka itu. Ketika mereka mengucapkan ma khalaqta hadza batila. Jadi kenyataan yang ada ini, ya, kenyataan yang kita suka atau kita tidak suka, ya, itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Jadi sampai ke level inilah mereka buah dari tafakkur mereka. Jadi enggak jadi mereka sudah damai dengan kenyataan. Karena kalau orang kalau orang tidak damai dengan kenyataan, itu menggerutu aja kerjaan pikirannya. Ini seharusnya enggak kayak gini, ini seharusnya enggak kayak gini. Bagusnya tuh kayak gini. Itu. Jadi
bisa dia stres, bisa dia pokoknya nggak puas dia dengan kenyataan ini. Karena apa? Dia nggak suka dengan kenyataan itu. Dia nggak suka dengan kenyataan itu karena dia pengen dia kenyataannya nggak kayak gitu, harus sesuai dengan keinginan dia. Nah, jauh itu berarti orang yang kayak gitu nggak ada enaknya itu hidup. Nah, jadi bagaimana supaya sampai kepada ini pernyataan apa itu, tidak ma khalaqta hada. Karena gini, kenyataan ini siapa yang menciptakan? Allah juga. Ya kan? Allah menciptakan kan? Apa kenyataan yang kita maksud? Ya kenyataan kehidupan manusia ini bahwa ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang taat, ada orang maksiat. Ya kan? Ada orang jahat, ada orang baik. Kenyataan nggak? Kenyataan. Nah, ada pemerintah yang korupsi, ada pemerintah yang jujur. Kenyataan. Gitu. Tapi ini dia buah tafakur dia bahwa kenyataan ini harus begitu gitu. Memang sudah harus begitu. Bahwa ada orang baik, bahwa ada orang beriman, bahwa ada orang kafir, bahwa ada orang taat, bahwa ada orang berdosa, bahwa ada orang pintar, bahwa ada orang bodoh, bahwa ada orang terkenal, bahwa orang tidak terkenal, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sehat, ada orang sakit. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang berperang, ada yang damai. Ada yang mencintai, ada yang membenci. Nah, kejadian ini kenyataan dalam kehidupan iya, dan mereka mengakui ini nggak ada yang salah, memang harus begitu gitu. Jadi hati tenang aja, damai aja gitu Ustaz. Terus maksudnya ketika ini faktanya begitu, hati kita tetap harus damai, karena kenyataannya tenang. begini, kenyataannya kita juga nggak bisa mengubahnya. Yang terjadi itu kan sudah terjadi sudah, gitu kan. Bahwa terjadi begitu ya memang harus terjadi begitu berarti. Bahwa terus, ada yang merencanakan. Usaha kita apa supaya itu untuk nanti kita bicara yang sudah terjadi aja, bukan itu urusan nanti. Ini yang sudah terjadi nih bahwa di depan kita ada orang sehat, ada orang sakit, bahwa di depan kita ada orang jahat, ada orang baik. Kenyataannya begitu, bahwa ada orang yang maksiat, ada yang taat. Kenyataan itu ada. Berarti artinya apa? Kalau itu sudah terjadi, apakah kenyataan itu di luar rencana Allah? Enggak mungkin. Enggak kan? Enggak. Ya sudah. Inilah pengakuan mereka. Ma khalaqta hadza batila, berarti enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah dalam konteks dari Allahnya loh. Dari Allah enggak salah. Bahwa Allah ciptakan ada yang beriman, Allah ciptakan ada yang kafir. Salah enggak Allah? Enggak. Gitu. Tapi orangnya salah enggak yang kafir itu? Salah ya Ustaz. Orang kafir ya salah lah. Dia udah disuruh beriman dia kafir ya. Ya dia salah lah, orang kafir ya salah. Disuruh taat dia maksiat, ya salah lah dia. Tapi ketika ditanya, kenapa Allah bikin dia maksiat? Woi, jangan Allah yang diadili gitu. Nah, ini pernyataan ma khalaqta hadza batila. Jadi masalah ini bukan hanya ciptaan alam, termasuk pola interaksi kita antar manusia ini ciptaan Allah juga. Bahwa menciptakan langit dan bumi itu alam, gunung, udara, gempa, ya kan, hujan lebat, banjir, longsor, termasuk perang. Ini perang dengan itu, bunuh-bunuhan, terus penyakit, wabah dan seterusnya. Semua yang ada ini. Ma khalaqta hadza batila. Jadi haza yang dimaksudnya itu ya kenyataan ini. Ya. Terus ini ada yang perlu diperhatikan nih, bahwa salah satu yang
Emang bagaimana bentuk kenyataan nanti di akhirat orang itu dibikin hina? Nah ini salah satu kenyataan hamba-hamba Allah nanti di akhirat dibikin hina itu seperti kalau kita dengar ada beberapa hadis ya, misalnya pemakan riba nanti walaupun di dunia dia tidak dapat efek negatifnya di dunia, misalnya orang baik-baik aja kelihatan, tapi kan nanti di akhirat orang itu akan bangkit seperti orang gila. Itu berarti dihinakan dia, dibikin hina. Jadi pas bangkit dia, pas hidup dalam kehidupan baru nanti nampak jeleknya. Terus laki-laki yang punya istri lebih dari satu tapi tidak adil, tiba-tiba nanti berkeliaran di padang mahsyar pincang dia. Padahal di dunia dia sehat, gagah, nggak ada cacat dia, tapi pas di akhirat, dan itu namanya, itu juga fenomena yang akan terjadi nanti, ada hamba Allah yang dihinakan. Nah, di sini doa yang dimintakan oleh orang-orang ulul albab itu, salah satu doa mereka itu adalah minta tolong wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya, dia ayat 194 ya. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau bikin hina kami pada hari berbangkit. Nah, salah satu ragam-ragam kehinaan itu adalah macam-macam kan. Nampak aib dia di akhirat. Nampak aib dia di akhirat. Karena ada juga hadis mengatakan barang siapa yang ingin disembunyikan aibnya di dunia, di akhirat, maka sembunyikan aib saudaranya di dunia. Jadi barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya di dunia, Allah sembunyikan aibnya di akhirat. Karena kalau yang dinampakkan aibnya di akhirat, itu berarti dibikin hina dia. Masalahnya upaya kita supaya tidak dihinakan di akhirat itu upayanya di dunia, bukan di akhirat. Bisa kita upayakan di dunia. Salah satunya yaitu tadi, barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah sembunyikan aibnya di akhirat. Jadi nggak dihinakan dia di akhirat. Ini udah dikerjain? Tabel. Sudah Ustaz. Gimana Bu Nini hasilnya? Nomor 1. Ya, Ustaz. Itu ada yang salah, udah kita perbaiki belum waktu itu? Udah kan ini? Udah kita perbaiki kan isi tabelnya kan? Udah. Nah, coba dibacakan hasilnya Bu Nini, nomor 1. Ustaz, yang di bawah ya, Ustaz. Ya, gimana? Kenapa Bu Lina? Yang itu apa masdarnya tuh yang 2 di bawah. Di bawah apa? Nomor 9. Kenapa? Itu sudah benar ya? Oh, kurang baknya itu ya? Enggak, yang di bawah masdarnya itu sudah benar. 9, 10 Ustaz, ada itu benar ya? Udahlah itu, udah. Tapi yang fi'il mudhari'nya kurang baknya nih. Seharusnya ya botilu, bukan batola ya botilu, ada baknya yang kurang. Nomor 9 di tabel fi'il mudhari'nya itu kurang baknya. Itu naknya benar, nak. Yang mana? Butlan, iyalah. Butlan, iya butlan ini. Butlanan dinasabkan. Yang fi'il mudhari' yang aku bilang ada yang kurang itu. Ini seharusnya yang di layar, enggak, saya lihat. Ini seharusnya yang di layar nih, Ini ada baknya seharusnya sudah, ya itu bak dulu. Kan dari kata batola. Oh iya. Ya. Iya, Bu Nini tadi sempurnakan nomor 1. Tentang saat itu yang fi'il mudhari'nya ya podahu ya. Ya khuzu. Ya khudu, kemudian yang Akhzan. akhzan. Udah ditulis waktu itu ya? Sudah, tapi tulisannya. Oh. Jadi akhoda
Ya'khudhu. Akhoza ya'khuzu. Akhudha ahzan. Mm-mm. Ini hamzah awalnya. Wazan disimpangnya fa'ilun, Akhudun. akhizun. Akhidun. Akhudun. Ikot. Ma- Ya, Ustaz. Iya. Apa isim maf'ulnya apa? Ma'khuzun. Makhuzun. Makhuzun. Fi'il amarnya Ikot. ukhuz. Kan dari ya'khuzu. Ukhuz. Amarnya apa? Ukhuz. Amarnya apa? Khuz ya. Ukhuz. Jadi tulisannya awalnya kan Sobat. ya'khuzu kan tadinya kan. Ya. Iya, khuz. Ya. Ini kan akhoda fi'il mudhari'nya. Ya'khudu kan fi'il amar kan diambil dari fi'il mudhari. Ya'khudu. Nah, ini bisa bunyi fi'il amarnya itu ukhuz. Gimana ditulisnya ukhuz itu? Itu ada alif, ada hamzah, ada kha, ada zal. Alifnya nggak usah diharokatin. Ukhuz kan begitu. Nah, jadi kalau ini misalnya dan ambillah, jadi dibaca wa misalnya. Wa khuz kan gitu dan engkau ambillah. Nah, bentuk sederhananya boleh juga penyederhanaan fi'il amarnya diucapkan khuz saja. Boleh. Khuz itu pun salah satu alternatif fi'il amarnya. Jadi nggak ada hamzahnya lagi ditiadakan karena agak berat. Khuz kan berat. Jadi khuz Oh, iya, iya. dibuang ada hamzahnya. Tuh. Nomor 2. Bu Lina. Katama yaktub. Katman ya. Ya. Katimun. Maktumun. Uktum. Dah betul itu nggak ada, udah karena itu huruf syarat semua. Bu Aisyah. Iya. Nabaza. Ini yang zu ya. Yang buzu. Ya. Nabazan. Nabazan. Terus ini nabizun. Ya. Terus masbuzun. Man. Man buzun. Terus ini dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya ya. Nubut. Harokat tengahnya perhatikan, itu patokannya. Harokat tengahnya. Jadi nabuz. Yanbuz tadi, yanbuzu. Yanbuzu. Berarti fi'il amarnya Yanbuzu, fi'il amarnya yanbuzu. Uhbuts. Unbuz. Unbuts. Ya. Karena nun kan huruf awalnya. Iya. Yaitu Bu Ida. Hasiba, yahsabu, hisaban, hasibun, mahsubun, ihsib. Ihsib. Itu Fi'il ya. mudhari'nya tadi apa? Yahsibu.
Ya. Sabu. Bukan yahsabu. Ya siapa Pak? Ya sibu Ustaz. Ada yahsabu, ada yahsibu. Ya Oh, terserah, yahsab. dua-duanya kosakata itu Jadi, ada. jadi tergantung Kalau fi'il mudhari'nya yahsabu berarti, Oh iya iya. kalau fi'il mudhari'nya yahsibu ihsib. Kalau fi'il mudhari'nya ya, karena dua kosakata itu ada. Kalau Oh, fi'il mudhari' yahsabu jadi berarti fi'il amarnya ihsib atau ahsab gitu ya. enggak dong. Kan enggak ada a kalau Ihsab, ihsab. ihsab. Ya, Bu Nini nomor 5. Fariha yafrahu farhan. Lihat sigonya tidak ada Ustaz. Ini tidak punya isim fa'il bunyinya. Dia sifat musyabah bunyinya farhanu. Ditulisnya farhan. 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 Ditulisnya begini. Farhan. Nah, ini dia tidak ada bunyi farih, enggak ada. Farhan, karena dia sifat musyabah, dia punya isim maf'ul enggak? Enggak, ya. Ingat itu ya. Kalau fiilnya lazim ya, tidak butuh objek, maka tidak kita bikin isim maf'ulnya. Kosongkan kolom isim maf'ulnya, langsung bikin ke fiil amarnya. Bergembiralah. Berarti ambil dari fi'il mudhari. Justru bunyi mafruh itu yang nggak ada, karena itu isim maf'ul. Karena fi'il yang kita baca ini sekarang dia tidak butuh maf'ulun bih, nggak butuh objek dia. Artinya kan bergembira. Oke. Nah, yang ada fi'il amarnya. Tadi yang sarihun. Fi'il amarnya. Fi'il amarnya dari fariha yafrahu. Oh, ifrah. Ifrah, bergembiralah. Engkau bergembiralah. Ifrah, gitu ya. Lanjut, Bu Lina. Hamida yahmadu hamdan. Hamidun. Mahmudun. Ihmad, ya. Bu Aisyah. Ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al. Ya, tidak. Ayo, Bu Ida nomor 8. Oh iya. Apa jadinya? Nggak ada suara Bu Ida ya? Beda itu Oh, kayaknya gangguan itu. sinyalnya. Oh, udah. Tadi apa jadinya? Nggak ada. Beda. Oh, Suaranya. kayaknya terganggu itu suaranya tuh. Masuk nggak suara di Bu Aisyah? Masuk. Bisa dengar. Bu Ida nggak masuk. Suara Ya, Bu Ida suara nggak ada. saya nggak suara saya masuk nggak Ustaz sekarang? Masuk. Oh, udah masuk. Suara Bu Ida masuk. Maaf. Maaf tadi hilang soalnya. Kok ada ya ka'udu, ka'udan, Qafnya dhammah qu'udan. Yang masdarnya qu'udan. Ka'udan, qa'idun. Ini nggak ada maf'ulnya Ya, nggak? betul. Nggak ada karena dia nggak butuh objek. Terus ka'ud, Qu'ud gitu ya. ka'ud. Iya. Lanjut. Bu Nini.
batola, yatilu, lanan, Ya. batilun, mabtulun, Mm. ibtal. Itu ada nggak isim maf'ulnya kira-kira? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada kan, dia nggak butuh objek. Salah. Artinya batola itu kan salah. Dia salah. Salah nggak ada objeknya. Kalau menyalahkan baru ada. Tapi dia salah. Batola. Dia salah. Dia batil. Dia roboh. Berarti nggak ada objeknya. Berarti nggak ada kolom isim maf'ul, kosongkan. Langsung ke isim fi'il amar. Ibtal. Ibtal. Fil mudhari'nya tadi apa? Ibtil. Ya betil gitu. Iya. Kasroh di tengah dia. Oh, Berarti kan jadi jangan diubah, tetap kasroh di tengah. Ibtil. ibtal. Terakhir. Mas, apa tadi Ustadz masdarnya? Butlan. Bato. Butlan. Butlan. Butlan itu artinya kebatilan. Ya, ini sesuatu yang salah ya. Berarti yang atasnya bukan ya Ustadz? Ada anaknya. Itu nun bagian dari masdar itu butlan. Semua masdar itu diharokati tanwin fathah memang. Butlanun, butlanan. Nah, butlan itu bagian dari hurufnya, nunnya. Tambahin. Karena bunyinya begitu kan, masdar ini kan nggak ada patokannya. Dia bagaimana diucapkan orang Arab. Iya. Namanya sama'i. Lanjut, terakhir, Bu Lina. Gofaro. Yaghfiru. Gufranan. Ghafirun. Maghfurun. Ighfir. Ighfir ya. Betul? Udah. Gitu dia. Ighfir. Siap. Nah, gitu materi kita. Selesai kita. Ada yang mau tanyakan, ibu-ibu? Udah. Sudah cukup. Selesai. Baik. Aman semua penjelasan aja, tadi juga sudah di ini kan. Penjelasan ayat. Oh, ini ada ayat 188. Bikin catatan. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Jadi kan di situ ada, jangan engkau kira orang yang bergembira dengan sesuatu yang mereka lakukan, mereka perbuat, dan mereka senang dipuji untuk sesuatu yang enggak mereka lakukan. Loh, kadang manusia senang kayak gitu kan. Bukan dia yang berbuat tapi dia terpuji, dia senang itu. Suruh juga dia diucapin kau tuh, padahal ini kan nyaris kesalahan semua manusia bisa terjadi ini kan. Senang dipuji, ya, yuhibbun ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini ada pertanyaan ini satu waktu tentang ayat ini. Loh, kita nih kan kadang senang dipuji untuk sesuatu yang kita nggak kita yang lakukan, tapi dipuji orang kita, dia senang, suruh aja kita. Loh, jadi apakah kita termasuk yang di situ? Nah, dipenjelaskan lantas enggak, ini namanya kemusyrikan. Ya. Mereka senang dipuji untuk sesuatu yang mereka tidak lakukan. Tapi sebenarnya sikap itu nggak bagus juga sih sebenarnya kan. Senang dipuji untuk bukan dia yang melakukannya, tapi dia menikmati pujian misalnya kan gitu. Emang nggak bagus juga sih sebenarnya. Nah, cuma sindiran ayat ini adalah kepada kekufuran ya.
termasuk misalnya orang-orang, termasuk yang disindir itu orang Yahudi juga. Jadi orang Yahudi itu misalnya yang terpuji itu kan leluhur mereka seperti Nabi Yakub. Bani Israel itu kan anak keturunan Nabi Yakub, dipuji oleh Allah Nabi Yakub. Nabi Yakub dipuji. Terus mereka yang anak keturunannya merasa kayak ikut dipuji. Lah, yang terpuji itu Nabi Yakub. Kenapa kalian jadi? Nah, jadi kadang orang suka senang dipuji padahal bukan prestasi dia, bukan ini dia. Nah, seorang yang berjasa itu ayahnya pahlawan, anaknya enggak. Misalnya kan gitu. Kau tidak dapat pujian, lah kau senang dipuji itu sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, gitu ya. Jadi termasuk iman kita nih, kalau toh kita nanti dipuji ya karena perbuatan kita. Kamu beriman, kamu dapat pujian dari Allah, wajar kan? Tapi kalau yang beriman itu bapakmu, kamu nggak beriman, jangan harap, gitu kan? Ya makanya disebut di sini mereka tidak akan, jangan engkau kira mereka dapat selamat dari api, dari siksa, gitu kan? Nah, artinya amal setiap kita itu ya karena kita melakukannya, gitu kan? Jangan itu bapak saya itu kakek saya itu yang di hadapan Allah itu bukan urusan kakekmu, orang tuamu, kamunya melakukan yang baik enggak, gitu kan? Atau mungkin sebaliknya, anaknya yang baik, bapaknya kok merasa senang dapat pujian, bukan dia yang melakukan, yang berjasa itu anaknya, misalnya kan gitu. Jadi hindari mental yang semacam ini kan. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.